semangat dalam mengabarkan anugerah yang menyelamatkan. Allah mengutus kita untuk menuai yang telah dilihatnya. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Hai umat yang telah ditebus, umat yang juga telah diutus untuk memberitakan Injil Kristus. Semangat dalam mengabarkan anugerah yang menyelamatkan. Allah mengutus kita untuk menuai yang telah dilihatnya. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia, menuai untuk kemuliaan Allah. Sing what Jesus is, for the harvest is now. Sing what Jesus is, Sing what Jesus is, sing what Jesus sing what Jesus is, for the harvest is now. Bagi Kristus, gereja dan dunia. Bagi Kristus, gereja dan dunia, melayani untuk kemuliaan Allah, mengerjakan panggilannya, memancarkan terang bagi sesama. Bagi Kristus, gereja dan dunia. first time that I felt you, when it all
just so simple. I just stand in awe of you. I don't wanna grow familiar. Let my heart stay soft and tender. When you walk into the room, my response is to stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. Oh, oh, I stand in awe of you. Oh, oh, I stand in awe of you. Oh, oh, I stand in awe of you. Just to adore you is our purpose. To make your name higher is our focus. Where we made it complicated, realign us to stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. Oh, 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 I stand in awe of you. Oh, oh, I stand in awe of you. Oh, oh, I stand in awe of you. Oh, oh, I stand in awe of you. Stand in awe of you. Oh, oh, I stand in awe of you. Oh, oh, I stand in awe of you.
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-121 malam ini. Bersama-sama kita akan selama setengah jam ke depan mengambil waktu menenangkan diri bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk, mari kita mempersiapkan hati. Mari bersama-sama kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah segala kebisingan hari Minggu, kesibukan pelayanan, mari malam ini kita berdiam sejenak di hadapannya. Ya Tuhan, terima kasih
Kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama lagi di waktu yang singkat dan sebentar ini. Kami serahkan agar hati kami terus diubah, terus ditransformasi menjadi serupa dengan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam Oase edisi 23 Oktober 2022. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang hidup ilahi. Tema ini menjadi tema pada malam hari ini karena saya terberkati ketika membaca buku dan artikel-artikel yang menulis tentang tulisan dari Henry Scougal. Saya hari ini menekankan kepada kita semuanya, supaya apa yang menjadi buah pikiran dan apa yang telah dilakukan oleh Henry Scougal di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan doanya, boleh menjadi berkat juga bagi kita. Sehingga melalui renungan pada malam hari ini kita semakin akan dekat, semakin memiliki relasi yang lebih intim dengan Allah. Henry Scougal lahir tahun 1650 dan meninggal tahun 1678, artinya berusia 28 tahun. Adalah seorang yang dipersembahkan oleh orang tuanya menjadi hamba Tuhan sejak kecil. Bertumbuh menjadi seorang pemuda yang saleh dan berotak cemerlang, dan memiliki intelektual yang luar biasa dengan penguasaan bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa-bahasa lainnya. Seorang yang pakar di dalam bidang matematika, sejarah, dan filsafat. Seorang guru besar atau profesor dari Divinity of the King's College di Skotlandia yang mendidik calon hamba Tuhan. Scougal selalu mengajar dengan devosi yang mendalam untuk membawa para mahasiswanya mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Allah. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa di mana Scougal setiap kali mengajar dengan devosi yang mendalam untuk membawa para mahasiswanya mengalami, sekali lagi, mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Allah. Tidak heran bila Josh Jardine, sahabat dekat Scougal pada pemakaman Scougal pada tanggal 13 Juni tahun 1678, mengungkapkan, orang bisa saja menulis buku-buku yang tebal dan berbicara banyak, tetapi sesungguhnya tidak mengatakan apa-apa. Di lain pihak, sungguh di luar biasa jika seorang hanya sedikit berbicara, tetapi mengungkapkan banyak hal. Dalam hidup singkatnya, Scougal itu meninggalkan warisan rohani yang begitu luar biasa dan pengaruhnya terhadap tokoh-tokoh Kristen seperti John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, John Newton, seorang komposer dari lagu Amazing Grace. Dan juga bukan hanya tokoh-tokoh yang sudah hidup di dalam abad 16, 17, dan 18, tetapi juga teolog-teolog pada zaman sekarang, seperti J.I. Packer dan John Piper. Allah menggunakan buku The Life of God in the Soul of Man karya Scougal untuk membuka mata rohani George Whitefield bahwa semua perbuatan-perbuatan salehnya tidak dapat mengubah dirinya, tidak dapat menyelamatkan akan dirinya. Ia membutuhkan hidup baru yang berasal dari Kristus. Hal inilah yang membuat Whitefield secara dahsyat bersaksi, meskipun saya telah berpuasa, mengamati dan berdoa, serta menerima sakramen selama ini, saya tidak pernah mengetahui
arti agama yang sesungguhnya sampai Allah mengirimkan kepada saya sebuah risalah yang sangat bagus melalui seorang sahabat saya yang tidak mungkin saya lupakan. Kita mengetahui George Whitefield dipakai secara luar biasa di dalam kebaktian kebangunan rohani. Pesan yang disampaikan melalui khotbahnya adalah berita yang pertama kali dipelajarinya ketika membaca buku The Life of God in the Soul of Man karya Scougal ini. George Whitefield mendapat buku ini dari Charles Wesley pada tahun 1735, yaitu 68 tahun setelah buku ini diterbitkan. Mengapa Charles Wesley memberikan buku ini kepada George Whitefield? Kisahnya dimulai ketika Susanna Wesley, ibu dari John dan Charles Wesley, merasa sangat tersentuh oleh isi buku ini, sehingga dia mendorong anak-anaknya untuk mempelajarinya. Awalnya hanya John Wesley yang melakukannya, dan dari pendalamannya terhadap buku ini, itu membentuk keyakinannya bahwa kekristenan pertama-tama dan terutama merupakan agama hati dan jiwa. John Wesley merasa sangat terpikat oleh cara Scougal mempresentasikan Injil, sehingga dia bersama dengan ibunya Susanna Wesley mendorong Charles Wesley membaca buku Scougal ini. Ternyata buku ini menimbulkan kesan yang sangat mendalam di hati Charles Wesley. Ketika rekannya George Whitefield sedang bergumul untuk menemukan kedamaian di dalam hatinya, memiliki relasi yang intim dengan Allah. Sekali lagi, waktu itu George Whitefield sedang bergumul untuk menemukan kedamaian di dalam hubungannya dengan Allah. Charles Wesley memberikan buku ini, risalah dari Scougal ini kepada George Whitefield. John Piper di dalam menuliskan buku The Pleasures of God sangat diilhami oleh karya Scougal ini, yaitu The Life of God in the Soul of Man. Salah satu kalimatnya yang dikutipnya adalah kebenaran sentral dari buku ini. Dalam kata-katanya adalah bahwa agama yang benar pada dasarnya adalah prinsip kehidupan ilahi yang ke dalam bebas bergerak sendiri, bukan hanya sistem pemikiran atau perilaku yang dibatasi oleh pertimbangan eksternal. Sekali lagi dikatakan, kebenaran sentral dari buku ini adalah kata-katanya. Agama yang benar pada dasarnya adalah prinsip kehidupan ilahi yang ke dalam bebas bergerak sendiri, bukan hanya sistem pemikiran atau perilaku yang dibatasi oleh pertimbangan eksternal. Ini adalah kehidupan Tuhan di dalam jiwa manusia yang menghidupkan dan memotivasi. Jelas dikatakan ini adalah kehidupan Tuhan di dalam jiwa manusia yang menghidupkan dan memotivasi. Itu tidak didorong hanya oleh ancaman atau disuap oleh janji atau dibatasi oleh hukum. John Piper menggambarkan apa yang ditulis oleh Scougal ini dengan satu gambaran yang luar biasa. Ketika perintah ilahi datang ke kupu-kupu, terbang. Rasanya tidak ada beban, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Ia hanya melakukan apa yang telah dibuat untuk dilakukannya. Ia terbang dan bernyanyi untuk kasih karunia Tuhan dengan setiap kepakan sayapnya. Ia memiliki sikap baru, seperti penerbang yang tidak dimiliki pada saat menjadi larva di dalam kepompong. Itulah yang dimaksudkan oleh Scougal dengan prinsip vital agama yang benar dalam jiwa. Dalam buku yang ditulisnya, Scougal itu memberikan dan menyatakan satu keprihatinannya terhadap orang-orang yang mengakui dirinya sebagai seorang Kristen, tetapi tidak memahami apa arti dirinya sebagai orang Kristen. Misalnya, mereka mengaku dirinya Kristen karena
menerima keyakinan atau pengakuan iman gereja. Mereka mengaku dirinya Kristen karena menjadi anggota gereja atau denominasi tertentu. Mereka mengaku dirinya Kristen karena memiliki perbuatan baik, menolong orang lain, tidak rakus, tidak mabuk-mabukan, dan lain-lain. Atau mereka juga mengaku dirinya orang Kristen karena mengalami pengalaman-pengalaman rohani emosional yang mendalam, sehingga mereka memiliki perasaan bahwa mereka sudah diselamatkan. Ini merupakan gagasan yang salah mengenai kekristenan. Bahkan menurut Google, ada banyak tiruan kekristenan atau kekristenan yang palsu, di mana banyak orang Kristen yang menganggap dirinya Kristen, tetapi tidak hidup sebagaimana layaknya sebagai orang Kristen yang memiliki spiritualitas otentik. Inilah yang menjadi keprihatinan Google di dalam tulisannya. Saya tidak dapat berbicara tentang agama, tetapi saya harus menyesal bahwa di antara begitu banyak orang Kristen, mereka adalah orang Kristen yang berpura-pura. Hanya sedikit mereka mengerti apa artinya menjadi orang Kristen. Bagi Google, kekristenan sejati adalah adanya perpaduan antara jiwa, yaitu jiwa orang Kristen, dan kehidupan Allah. Bagi Google, kekristenan adalah orang Kristen yang berbagian dalam kehidupan Allah secara nyata. Bagi Google, kekristenan yang sejati adalah menghayati kehidupan Allah di dalam jiwa dirinya. Nah, oleh karena itu, bagi Google, ada dua kata yang tepat untuk menggambarkan hakikat kekristenan sejati adalah kehidupan ilahi, hidup ilahi. Google mendasarkan pendapat ini pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sekali lagi, intinya bagi Google, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Apa yang ini disampaikan oleh Google? Dia berkata, saya memilih untuk menguraikan kekristenan dengan menggunakan kata kehidupan. Pertama-tama karena kekristenan itu bertahan terus. Meskipun seseorang memiliki pengalaman rohani dan melakukan perbuatan yang baik, jika hal itu tidak bertahan terus, maka apa yang dilakukannya tidak dapat disebut kekristenan yang sejati. Selanjutnya kemudian dia mengatakan perilaku rohani yang hanya bertahan sebentar seperti ini mirip tingkah laku ayam yang kepalanya dipenggal. Ayam itu berlari ke sana kemari tetapi tidak dapat terus bertahan karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Sebaliknya, perilaku orang Kristen yang sejati itu penuh dengan kesetiaan dan dapat terus bertahan karena bersumber dari kehidupan Allah yang kekal. Sekali lagi, perilaku orang Kristen jati penuh kesetiaan dan dapat terus bertahan karena bersumber dari kehidupan Allah yang kekal. Itulah artinya Kristus ada di tengah-tengah kamu. Oleh karena itu, dengan kata lain, Google berkata, orang Kristen penuh kesetiaan dan terus bertahan dengan kehidupan doanya. Dia mengaplikasikan di dalam kehidupan yang praktis, dalam kehidupan doa. Orang Kristen yang setia dan terus bertahan dalam kehidupan doanya. Bukan karena terpaksa, tetapi ia melakukan karena menerima hidup baru, hidup ilahi, di dalam persekutuan dengan Allah. Sehingga dia berdoa karena benar-benar ia merindukannya, mengalami persekutuan yang intim dengan Allah. Jadi bagi Google, seorang Kristen jati seharusnya punya kesetiaan dan terus bertahan di dalam kehidupan doanya.
Dia itu sungguh-sungguh berdoa itu bukan karena terpaksa, tetapi karena di dalam dirinya itu sudah menerima hidup baru, hidup ilahi itu. Di dalam persekutuan dengan Allah, karena Kristus sudah ada di tengah-tengah kita. Sehingga itulah yang membawa dia memiliki satu kerinduan, yang boleh saya katakan kerinduan yang kudus, untuk mengalami persekutuan yang intim dengan Allah. Yang sangat menarik, Sugel mengatakan, kita tidak bisa beralasan Allah itu terlalu sulit dijangkau, seolah-olah ia terlalu jauh untuk mendengar atau menerima cinta kita. Sugel mengutip Kisah Rasul pasal 17 ayat yang 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Jadi bagi Sugel, kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu terlalu jauh. Dia mengatakan sebab di dalam dia, kita yang sudah menerima hidup ilahi itu, di dalam dia, yang Kristus ada di tengah-tengah kita, itu kita hidup, kita bergerak, kita ada. Bagi Sugel mengatakan, kita tidak dapat membuka mata tanpa melihat jejak kemuliaannya. Kita tidak dapat mengarahkan pandangan kita kepadanya tanpa melihat bahwa ia sedang mencari kita dan menunggu kita, mengharapkan dia untuk membawa kita ke dalam persekutuan yang intim dengannya. Jadi Sugel itu menarik sekali, dia berkata, pada saat kita membuka mata, kita tidak mungkin tidak melihat jejak kemuliaannya. Dan kemudian dia berkata, kita tidak dapat mengarahkan pandangan kita kepadanya tanpa melihat bahwa sebenarnya Allah itu mencari, menunggu, dan merindukan kita, supaya kita itu memiliki satu respon, mengharapkan Allah itu, membawa kita ke dalam persekutuan yang intim itu dengan Allah. Bagi Sugel, pada saat kita berdoa, kita menghampiri hadirat Allah dan membuka diri terhadap pengaruhnya. Ketika kita berdoa, Anak Allah, Sang Kebenaran, memberkati kita dengan cahaya kemuliaannya. Dan cahaya kemuliaannya itu mengusir kegelapan dosa, serta mengobarkan gambaran dirinya di dalam jiwa kita. Sesuatu yang luar biasa, saya sangat tersentuh dengan ucapan-ucapan Harry Sugel ini. Usianya 28 tahun. Tapi dia memiliki satu pengalaman relasi yang intim dengan Allah yang begitu dahsyat, sampai akhirnya dia menuliskannya itu di dalam risalahnya. Walaupun pendek, tapi risalahnya itu begitu luar biasa, mempengaruhi orang-orang yang besar yang dipakai oleh Tuhan di dalam kebangunan rohani, kebangunan agama Kristen, baik pada zaman yang lalu maupun pada masa kini, melalui J.I. Packer maupun melalui John Piper. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, bagi Sugel ada 3 tipe doa, 3 jenis doa. Doa yang bersuara, doa dalam hati. Saya yakin kita sering melakukan doa bersuara, dan kita juga sering doa di dalam hati kita. Tapi yang ketiga, dia berkata, di mana kita tidak berbicara maupun menyusun kata-kata. Doa di dalam keheningan. Silent
prayer. Ada saat-saat di mana setelah kita berpikir panjang dan mendalam mengenai Allah, hati kita terangkat kepadanya, dan yang dapat kita lakukan hanyalah mengambil nafas dan mendesah. Itulah pengalaman dia. Pada waktu doa dalam keheningan, dia mengatakan setelah kita berpikir panjang dan mendalam mengenai Allah, di dalam keheningan itu, hatinya itu terangkat kepada Allah. Dan dia hanya dapat melakukan adalah mengambil nafas dan mendesah. Ada pikiran yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setelah memikirkan kemuliaan Allah secara mendalam, seseorang mungkin akan merasa tidak mampu mengungkapkan kepada Allah betapa agung kemuliaannya dan betapa ia memuji dia. Atau setelah memikirkan dosa dan kegagalan dirinya sendiri yang menghancurkan hati, seseorang mungkin dalam keheningannya itu akan jatuh tersungkur di hadapannya dengan penuh rasa malu dan duka tanpa mengangkat muka ke atas, tanpa mengangkat mata ke atas, tanpa keberanian untuk mengucapkan satu kata apapun. Atau ketika seorang baru saja tenggelam dalam perenungan yang mendalam mengenai keindahan dari kekudusan serta sukacita yang dialami oleh para orang kudus, ia mungkin merindukan Allah dalam doa yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Ia bahkan mungkin akan mengalami hal ini berulang kali karena dia didukung, disupport oleh roh Allah itu sendiri. Doa yang semacam ini merupakan doa yang paling efektif untuk memurnikan jiwa kita dan menolong kita bertumbuh di dalam kekudusan. Google itu memberikan kepada kita ada jenis doa yang ketiga, tidak berbicara maupun menyusun kata-kata. Dan bagi Google, ini adalah doa yang paling efektif untuk memurnikan jiwa kita dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kegelisahan yang boleh kalau saya katakan kegelisahan yang kudus dari Google ini, yang merindukan kita semua sebagai orang Kristen, seharusnya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Maka seharusnya kita penuh kesetiaan dan terus bertahan di dalam relasi yang intim kita dengan Tuhan. Kita terus penuh dengan kesetiaan dan terus bertahan dalam kehidupan doa kita. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita memiliki hidup ilahi. Dikatakan tadi, kita itu merindukannya, mengalami persekutuan yang intim dengan Allah itu. Karena kita sudah menerima hidup yang ilahi itu di dalam persekutuan dengan Allah. Maukah kita semuanya mengalami apa yang seperti dialami oleh Henry Scougal? Mari kita masuk di dalam keheningan.
Kami bersyukur ya Tuhan, satu sharing yang indah dari seorang hamba-Mu Henry Skuge. Kami juga merindukan Tuhan, hidup sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Kami memiliki relasi yang intim dengan Allah. Seharusnya kami menginvestasikan waktu-waktu yang terbaik kami untuk hening di hadapan-Mu, untuk tenang di hadapan-Mu, bukan karena terpaksa, tetapi karena memang hidup ilahi di dalam persekutuan dengan Engkau sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami ini. Mampukan kami, kiranya kuasa Roh Kudus terus bekerja dan memampukan kami untuk memiliki kesetiaan dan terus bertahan di dalam kehidupan doa kami, dalam kehidupan relasi kami dengan Allah. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan Bapak Ibu mengikuti Oase melalui YouTube channel, dan Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar. Demikianlah pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward